Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, segenap penyimak sinau bareng kajian kitab Fathul Mu'in yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini saya dapat merekod kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in bab puasa. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang telah menyimak video kami dengan mensubscribe agar channel kami dapat eksis terus berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para penyimak sinau bareng yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan ila maulana Balyan bin Malkan Sayyidina Nabiullah hadir jamil malaikatil muqarrabin salawatullah salamu alaihim ajma'in wa ila jamil aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wassadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana wa lusufin Sayyidina Wais al-Qarani wa maulana imamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wal imam Abil Hasan al-Asy'ari wal Junaid al-Baghdadi wal imamil haramain wal imam ar-Rafi'i wal imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Ibn Hajar Al-Asqalani wa Zakaria Yahya wa Zakaria Al-Ansari wa Ibn Hajar Al-Hitami wa Syekh Ar-Ramli wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Sayyid Abi Bakar Safa wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil Bangkalan wa Hadarat Syekh Hashim Asy'ari Jombang Tebirong wa Syekh Ahmad Dahlan wa Syekh Raden Asad Syamsul Arifin wa Bihijam bin Malik Bagdawi wa ummi wa jamil masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa jamil ashabina wa wajib wa muslimin wa muslimat wa mu'minin wa ahyamin wa amwat. Mohon bantuan Al-Fatihah kepada salah satu guru Zawiyah At-Ta'limiyah yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, dan Fatihah ditujukan juga kepada seluruh penyimak kajian sinau bareng, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa orang yang berpuasa dalam keadaan sengaja dan mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa,
dan dengan sukarela melakukannya bisa membatalkan puasanya, semisal berhubungan suami istri, beristimna. Dan sekarang di kajian yang hendak kita baca kali ini juga mengetengahkan hal yang membatalkan puasa. Yang sebelumnya berjima atau beronani, yang sekarang qala al-musannif wa syarih wal muhassi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa ain wastiqaatin ay istidaa'i qai'in wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi bi an taqayya'a munakkisan aw 'ada bi ghairi ikhtiyarihi fahuwa mufattirun li ainihi wastiqaatin. Dan juga orang yang berpuasa yang sengaja, yang mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa dan secara sukarela melakukan hal-hal tersebut, bisa batal puasanya. Kalau di video kemarin dikarenakan berhubungan intim atau beronani, sekarang bisa batal puasanya karena menyengaja untuk muntah. Jadi orang yang berpuasa dalam keadaan tidak terpaksa dan tahu hal-hal yang membatalkan puasa, jika masukkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan tujuan agar bisa memuntahkan isi perutnya, maka puasanya batal. Ai istidaa'i qai'in artinya mendorong untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Wa illam ya'ud, sekalipun tidak ada yang kembali minhu karena muntah tersebut, syai'un sedikit pun tidak kembali li jaufihi ke bagian dalam rongga tenggorokannya. Jadi misalnya Anda berpuasa, Anda tahu kalau memuntahkan sesuatu itu batal puasanya, tapi Anda justru melakukannya, maka ketika melakukan puasa Anda batal. Sekalipun ketika memuntahkan sesuatu tersebut tidak ada cairan yang kembali ke dalam tubuhnya. Contohnya bi'antaqoyya'ah, dengan contoh menyengaja memuntahkan sesuatu, munakkisan dengan cara menunggingkan tubuhnya, au ada, atau muntahnya ada yang kembali tapi bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa terkendali. Maka jika Anda melakukan aktivitas seperti ini, seperti menundukkan kepala selayaknya orang menungging, lalu muntah, dan walaupun muntahnya itu ada yang kembali tanpa terkendali, maka fahuwa, maka perbuatan seperti itu, orang yang melakukan seperti itu muftirun, batal puasanya. Atau perbuatan seperti itu mufattirun, membatalkan puasa. Karena apa? Li'ainihi, karena menyengaja atau memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan dengan tujuan bisa memuntahkan isi perut, itu telah batal puasa Anda ketika Anda melakukan seperti itu. Mau ada yang kembali atau tidak ada yang kembali, tetap puasanya batal. Istiqoah itu perbuatan yang dilakukan agar bisa memuntahkan atau mengeluarkan sesuatu dari tubuh melalui mulut dengan disengaja, seperti Anda tertelan sesuatu, berupaya untuk mengeluarkan, lalu memasukkan ujung jari. Ketika dimasukkan ujung jari baru mengeluarkan benda yang tertelan tersebut, maka puasa Anda batal. Amma idza ghalabahu, adapun apabila
muntah, orang yang muntah itu tidak bisa mengendalikan dirinya, artinya kaget-kaget muntah, walam ya'ud, dan tidak ada yang kembali minhu dari muntahan tersebut, au min riqihil mutanajjisi, atau air liur yang terkena najis bihi dengan muntahan tersebut, tidak ada yang kembali syai'un sedikit pun kembali ila jaufihi ke dalam rongga tenggorokannya, ba'da wusulihi setelah muntahan tadi sampai lihaddid dhahiri pada batasan bagian luar, atau kembali, atau muntahannya kembali bi ghairi ikhtiyarihin, di luar kendalinya, maka fala yuftiru, hal seperti ini tidak membatalkan puasanya bihi, karena hal yang demikian, lil khabari, karena ada hadis as-sahihi yang sahih bidzalika, menjelaskan mengenai hal tersebut. Jika ada orang tidak bisa mengendalikan muntahnya, artinya kaget ujuk-ujuk dia muntah, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun, air liur yang terkontaminasi oleh muntahan tersebut tidak kembali lagi, artinya tidak tertelan lagi setelah tadi muntahkan melalui mulut. Nah, mulut ini ketika keluar dari fulkum, dari pangkal lidah, maka itu disebut bagian luar rongga tubuh di mulut itu. Jadi ketika muntahannya sudah sampai di luar, lalu tertelan lagi, maka puasanya batal, walaupun muntahannya itu tanpa ada faktor kesengajaan. Namun jika dia tanpa sengaja muntah dan tidak ada sedikit pun yang kembali tertelan dari muntahannya tersebut, maka puasanya tidak batal. Atau ada yang kembali, ada yang tertelan sedikit tapi di luar kendalinya, juga tidak batal. Maaf, tadi saya bilang batal. Jadi misalnya ketika bulan puasa di malam hari kita ikut program, misalnya bagi-bagi makanan sahur, sahur on the road misalnya. Nah, di pagi harinya kita masuk angin lalu muntah. Nah, ketika muntah tersebut tidak ada sedikit yang kembali dari yang najis, artinya muntah yang keluar dari dalam perut itu najis, Pak. Jadi kalau muntah itu kan dapat dirasa di lidah itu, yang mengkontaminasi air ludah. Jika yang mutanajis itu tidak masuk, tidak tertelan kembali setelah keluar dari tenggorokan, maka puasanya tidak batal. Atau muntahan itu tertelan kembali tapi di luar kendalinya, sudah berupaya berkumur tapi masih ada cairan yang keluar lalu tertelan lagi. Nah, seperti itu juga tidak membatalkan puasanya. Apakah ada dalilnya? Ada hadis sahih yang berbunyi, man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi wa dara'ahu bil mu'jamati bimakna ghalabahu. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tanpa sengaja dia muntah, artinya hendak muntahnya tidak bisa dikendalikan, dia muntah, falaisa alaihi qada'un, maka baginya tidak wajib mengkodok puasanya, artinya puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a, tapi siapapun yang menyengaja untuk memuntahkan sesuatu yang ada dalam tubuhnya melalui mulut,
falyaqdi, maka dia wajib mengkodok puasanya, artinya puasanya batal. Nah, atas dasar hadis ini, penulis kitab Fathul Mu'in ini yang disyarah oleh Sayyid Abi Bakar Sato dalam I'anatut Thalibin menyatakan yang batal ketika muntah itu ketika disengaja untuk memuntahkan sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Lalu bagaimana misalnya kita punya kebiasaan kalau berkendara mesti muntah misalnya. Apakah itu membatalkan puasa? Maka ditafsil. Jika memang orang itu mempunyai kebiasaan jika mabuk kendaraan, baik kendaraan darat, laut maupun udara, dan dia tetap melakukan perjalanan, apakah batal puasanya? Maka ada pertimbangan di sini. Jika perjalanannya itu memang mengharuskan dia melakukan perjalanan, lalu dia muntah, maka itu bukan masuk dalam istiqoah, artinya menyengaja muntah. Namun, jika dia sudah tahu mabuk perjalanan, tapi healing misalnya dengan tidak ada tujuannya hanya untuk berwisata misalnya, maka ketika dia muntah, maka puasanya batal. Makanya kalau mempunyai kebiasaan napa niku mabuk perjalanan, hendaklah berhati-hati untuk menghindari perjalanan di siang hari puasa kalau tidak ada hajat atau keperluan. Jika ada hajat atau keperluan, maka ketika dia muntah dan muntahannya itu tidak ada yang tertelan kembali atau ada yang tertelan kembali tapi di luar kendalinya, maka puasanya tidak batal. La biqol inukhamatin minal batini awid dimari ila dhahiri. La biqol inukhamatin, tidak batal puasanya seseorang yang menyengaja atau puasanya seseorang biqol inukhamatin disebabkan berdahak. Jadi dahak keluar dari dalam rongga tenggorokannya sampai ke mulut, itu tidak membatalkan puasa. Berdahak minal batini, yang keluar dari rongga dalam tenggorokannya, maksudnya dari dalam perut, awid dimari, atau lendir yang keluar dari otaknya, keluar ila dhahiri sampai pada bagian luar, la biqol inukhamatin, tidak batal puasa seseorang biqol inukhamatin karena mengeluarkan dahak minal batini, yang keluar dari bagian dalam tubuh yakni perut, awid dimari, atau mengeluarkan lendir yang keluar dari otak, keluar ila dhahiri sampai ke bagian luar, batasan luar tenggorok tubuh, batasan luar rongga dalam, yakni mulut. Hal yang seperti ini tidak batal puasanya. Jadi, kalau memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh kita itu menyebabkan puasanya batal, maka ketika kita berdahak atau mengeluarkan lendir yang keluar dari otak, misalnya, nah, hal yang seperti ini tidak membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Fala yuftiru, oleh karena itu tidak batal puasa seseorang bihi karena lendir atau dahak, in lafadoha bitaqarruril hajati ilaihi, jika seseorang itu butuh meludahkan dahaknya berulang-ulang, maka hal yang demikian tidak membatalkan puasa.
Jadi kalau orang berdahak atau mengeluarkan lendir baik dari perut maupun dari otak, maka puasanya tidak batal. Begitu juga tidak membatalkan puasa ketika seseorang itu berupaya berulang-ulang untuk mengeluarkan dahaknya atau mengeluarkan lendir yang keluar dari otaknya. Hal yang demikian itu tidak batal puasanya. Namun bukan tidak ada perdebatan ulama di sini. Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yang Ashah menyatakan menurut ulama di kalangan Asy-Syafi'i tidak membatalkan puasa, tapi di bawah klasmentasi pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i menyatakan batal puasanya. Nah, dikompromikan oleh guru kita, guru kami, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengkompromikan disunahkan mengkodok puasanya sebagai bentuk kehati-hatian karena adanya perdebatan ulama mengenai hal tersebut, mengenai orang yang berdahak lalu atau mengeluarkan lendir, dicoba diludahkan, dikeluarkan berulang-ulang. Nah, perbuatan mengulang-ulang untuk mengeluarkan dahak ini ada dua pendapat yang sama-sama kuat. Namun pendapat teratas menyatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Namun di bawahnya ada juga pendapat yang menyatakan batal puasanya. Jadi Al-Ashah itu pendapat yang paling sahih di kalangan mazhab Syafi'i. Di bawahnya disebut sahih. Nah, pendapat sahih ini menyatakan batal. Namun pendapat yang Ashah ini menyatakan tidak batal. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj berfatwa dianjurkan untuk mengkodok, disunahkan untuk mengkodok atau mengganti puasanya dikarenakan sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi lebih baik berhati-hati ya, menjaga kesehatan ketika bulan Ramadan agar tidak pilek lah ya. Kalau pilek ini kan setengah mati kalau kita berdahak atau berlendir yang menggumpal di tenggorokan. Kalau menurut saya, memahami dua perbedaan sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan jalan keluar dengan disunahkannya untuk mengkodok puasa. Kalau menurut saya akan lebih baik kalau kita menjaga kesehatan. Namun masalahnya ketika di bulan puasa yang menggoda kita itu justru yang membangkitkan flu atau pilek, yakni es, goreng-gorengan dan segala macamnya. Nah, untuk itu lebih baik daripada kita mendapati hal yang dilema seperti ini, mending kita menjaga kesehatan. Dan andai pun itu tetap terjadi, maka kita tidak perlu khawatir. Karena di kalangan pendapat mazhab Asy-Syafi'i, yaitu pendapat Al-Ashah, menyatakan tidak batal puasanya. Amma lawi betala'aha, adapun jika seseorang menelan dahak atau lendirnya, tertelan maksudnya, menelan kembali, ma'al kudrati, padahal dia mempunyai kemampuan ala lafdiha, untuk meludahkannya. Lendir yang ditelan kembali itu ba'da wusulihi, setelah sampainya lendir tadi, lendir atau dahak itu lihat didhahiri, pada batasan bagian luar tenggorokan. Wahua, adapun batasan luar tenggorokan, makhrajul ha'il muhmalati, makhrajul ha'i, tempat mengeluarkan atau melafalkan huruf ha, al-muhmalati yang tidak bertitik, ha. Nah, jadi ha ini bagian luar, batasan luar
tenggorokan. Jadi tempat keluarnya huruf H, melafadzkan H ini adalah batasan terluar. Nah, jika sampai pada titik ini, lendir yang keluar sudah sampai pada titik makhrajul H ini, tempat melafadzkan huruf H, artinya sampai pada mulut bagian dalam, lalu lendir atau dahak itu ditelan kembali, padahal dia mampu, andai kata dia meludahkannya, maka perbuatan seperti ini fayuftiru, membatalkan puasa. Fayuftiru, bisa membatalkan puasa qat'an, secara pasti. Tidak ada perdebatan ulama kecuali hanya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah menyatakan tidak batal. Namun semua ulama, jumhur ulama dari 3 madhab menyatakan hal yang demikian itu batal puasanya. Makanya hati-hati, kalau memang dahak itu masih dalam hulkum, belum keluar sampai mulut, masih dalam tenggorokan, mending langsung ditelan. Jangan menunggu keluar ke mulut baru ditelan. Nah itu. Nah kalau dipaksa untuk dikeluarkan berulang-ulang, ya itu tadi. Ada 2 pendapat yang menyatakan, ada yang menyatakan batal, walaupun yang paling kuat menyatakan tidak batal. Jadi batasan luar rongga bagian dalam itu yang disebut jauf itu rongga dalam, yakni dihitung mulai hulkum ini sampai ke bawah. Hulkum ini yang ada jakun ini, amandel itu batasan. Yang ke arah mulut itu disebut bagian luar, yang ke arah perut, arah tenggorokan ke bawah itu disebut bagian dalam. Maka jika sesuatu dahak atau lendir atau apapun makanan keluar kembali dengan sendirinya, dikeluar kendali kita sampai pada mulut, maka segera diludahkan dan berkumur-kumur untuk menghilangkan ludah air liur yang terkontaminasi oleh cairan yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah itu. Jadi batasan itu hulkum. Hulkum ini kalau ke bawah sini disebut rongga bagian dalam. Kalau keluar arah ke mulut sini maka disebut batasan luar rongga bagian dalam. Kemudian kalau mulut bagian dalamnya mana? Kalau mulut bagian dalamnya, batasan terdalam mulut, yaitu hulkum, amandel itu. Amandel itu adalah bagian terdalam dari mulut, pangkal lidah itu, yang disebut hulsoma. Kalau hidung, kalau hidung, bagian terdalam hidung itu disebut khoisyum. Khoisyum ini yaitu pangkal insang yang sejajar dengan mata, pas di jepitannya kacamata itu. Jadi kalau ada orang mengorek, mengeluarkan kotoran hidung ini sampai pada khoisyum itu, maka puasanya batal. Tapi kalau hanya di bagian luar begini, hanya dihukumi makruh. Nah, bagian dalam hidung, bagian hidung paling dalam adalah pangkal insang ini. Di pangkal sini yang sejajar dengan mata. Itu bagian dalam. Kalau kita memasukkan sesuatu hingga melewati itu, sampai pada titik itu, maka puasanya batal. Kalau tidak sampai pada titik itu, hukumnya makruh. Kalau telinga bagaimana? Kalau telinga, batasan terdalamnya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, yang dilihat oleh mata ini, ketika kita ngobrol-ngobrol begini, kita melihat telinga seseorang yang kelihatan oleh mata kita, nah itu bagian luarnya. Kalau yang tidak terlihat oleh mata, itu bagian dalamnya. Artinya kalau kita memasukkan sesuatu sampai pada lubang telinga yang tidak bisa dilihat oleh audiens lawan bicara kita, maka puasanya batal. Nah, ini
sepakat ulama hanya golongan Hanafiyah yang tidak menyatakan batal. Menurut Imam Abi Hanifah, hal yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Namun ada jumhur ulama yang menyatakan puasanya batal ketika dahak yang keluar atau lendir yang keluar sampai pada mulut, namun dia telan kembali, padahal dia mampu andai kata meludahkannya, tapi dia memilih menelan, maka puasanya batal. Sekarang, walau dakhalat, seandainya masuk Zubabatun, seekor lalat, masuk jaufahu, ke bagian dalam rongga tenggorokannya. Jadi misalnya kita habis begadang di malam bulan puasa, lalu pada jam 11 siang harinya kan itu ngantuk biasanya. Sudah kita tidak makan, berpuasa, lalu semalam begadang, kan ini kan mengantuk. Jadi kita mengantuk, menguap, angop kata anak Surabaya. Ketika menguap, delalah ada lalat masuk dan tertelan. Nah, kalau ada kasus seperti ini bagaimana? Nah, kalau ada kasus seperti ini, aftoroh, bisa batal puasa orang yang kemasukan lalat tersebut, biikhrojiha, disebabkan andai kata dia mencoba mengeluarkan lalat tersebut mutlakon, secara mutlak. Artinya ketika kita menguap, ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita, lalu kita mencoba untuk mengeluarkannya, maka puasanya batal. Batal. Apes enggak? Kalau misalnya ada ada orang yang tanpa sengaja dia menguap lalu keluar lalu tertelan, lalu dia menelan sesuatu, yakni menelan lalat. Misalnya ada lalat yang masuk hingga ke dalam tenggorokan, ke bagian dalam, maka puasanya bisa batal ketika dia mencoba mengeluarkan lalat itu. Kenapa? Karena itu termasuk istiqo'atun. Jadi termasuk mengeluarkan, memuntahkan sesuatu yang tertelan. Kalau misalnya, kalau dibiarkan bagaimana? Bukankah itu berbahaya, kata dokter? Bukankah lalat itu penuh tempatnya bakteri? Bagaimana, Pak? Kalau misalnya kita mencoba, bolehkah kita keluarkan? Nah, ini menarik kalau kita fikih. Kita fikih itu segala kemungkinan itu diteliti oleh ulama. Jadi misalnya kita menguap lalu ada nyamuk atau lalat masuk, yang menurut dokter lalat itu mengandung bakteri. Kan itu bahaya kalau dibiarkan di dalam. Apakah boleh mengeluarkannya? Wajaza, boleh mengeluarkan, lahu bagi seseorang, indorrohu, jika membahayakan lalat yang tertelan tadi, jika bahaya bagi seseorang, baqa'uhu, tetapnya lalat yang tertelan tadi, ma'al qodoi, beserta wajibnya qodok. Artinya, kalau mengeluarkan lalat yang tertelan tersebut, boleh hukumnya. Jika menjadi masalah atau mudarat atau bahaya, menjadi penyakit kalau dibiarkan di dalam tubuh kita. Namun, bolehnya itu berserta atau disertai wajib mengkodok puasa. Artinya puasanya batal. Kama aftabihi syaikhuna,
sebagaimana hal itu pernah difatwakan oleh guru kami. Jadi kalau orang misalnya tanpa sengaja menelan benda, baik benda itu berbahaya atau tidak, ketika dikeluarkan maka puasanya batal. Kenapa? Wong kita tidak sengaja menguap, ada lalat masuk kok bisa batal? Karena puasa itu bukan hanya sekedar menjaga menahan diri untuk tidak makan, tapi makanya kita ketika berpuasa itu dimakruhkan bersiwak ketika matahari mulai tergelincir, atau menggosok gigi ketika matahari sudah tergelincir. Dan Allah mengapresiasi bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Sebetulnya ada hikmah, Pak, supaya kita meminimalisir untuk membuka mulut kita berbicara kecuali berzikir kepada Allah di tempat-tempat sunyi misalnya. Jadi kita itu bukan tidak boleh berbicara, tapi membatasi membuka mulut itu. Sehingga ketika kita membuka mulut, ada hal yang masuk, walaupun yang masuk itu tanpa disengaja, dan jika dibiarkan itu menjadi kemudaratan atau menyebabkan adanya menimbulkan penyakit misalnya, itu tetap batal puasanya walaupun boleh ketika memuntahkannya. Jadi kesimpulannya video ini, yang membatalkan puasa selain berhubungan intim, melakukan hubungan seks baik dengan istri maupun yang bukan istri, ketika melakukan hubungan seksual, melakukan persenggamahan, walaupun persenggamahan itu alat vital kita menggunakan alat kontrasepsi tipis sekali semisal kondom, itu tetap batal puasanya sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma, jika yang melakukan itu adalah orang yang menyengaja bertujuan untuk melakukan persenggamahan, dan orang yang tahu bahwa persenggamahan itu termasuk sesuatu yang membatalkan puasa, dan orang yang secara sukarela melakukannya tanpa ada unsur paksaan, melakukan persetubuhan, maka puasanya batal. Dan juga puasanya batal ketika melakukan aktivitas untuk mencari kenikmatan dengan keluarnya sperma, baik melakukan onani atau melakukan rabahan-rabahan, menggesek-gesekkan bagian-bagian sensitif kita terhadap lawan jenis kita, ataupun benda yang bisa menyebabkan kita bisa mengeluarkan sperma, maka puasanya juga batal. Kemudian berikutnya yang membatalkan adalah berupaya memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh kita melalui rongga mulut. Melalui rongga mulut. Sekalipun sesuatu yang dimuntahkan itu tidak tertelan kembali. Contohnya, dia mencoba menunggingkan tubuhnya, yaitu kepalanya ditaruh ke bawah, nungging seperti itu, tujuannya untuk memuntahkan, atau merogohkan jari kita ke dalam tenggorokan kita dengan tujuan untuk memuntahkan sesuatu yang telah masuk ke dalam. Itu juga batal puasa kita. Puasa kita juga bisa batal, misalnya kita ketika lagi duduk nyantai menguap, ada lalat masuk tertelan ke dalam tubuh kita. Nah, peristiwa ini, hal ini bisa membatalkan puasa ketika seseorang yang menelan lalat tersebut berupaya untuk mengeluarkannya. Itu juga batal puasanya. Makanya perlu hati-hati habis bersahur,
sikat gigi, berkumur-kumur, karena kalau kita tidak sikat gigi atau berkumur-kumur, di pagi harinya kita bangun tidur, ada sisa-sisa makanan yang kita telan dengan sengaja, walaupun sedikit, maka puasa kita batal. Baik, para penyimak Sinau Bareng, demikian kajian Kitab Fathul Mu'in bab puasa kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan difahami dan menjadi ilmu yang manfaat bagi para penyimak kajian Sinau Bareng ini. Bila mana ada bahasa, kata, ataupun suara dari video kami kurang begitu kurang maksimal didengar oleh para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami baru memulai belajar untuk menyiarkan agama melalui udara, melalui virtual, melalui YouTube. Baik, semoga apa yang kita pelajari kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan kelak akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga apa yang kita lakukan dengan menyimak video ini dapat menurunkan rahmat Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.